Perkenalkan, nama saya Rizkyalda Putri, saya dari kelas 12 MIA 2. Saya akan menjelaskan tentang kenaikan titik didih pada larutan atau bisa disebut dengan TB. Halo dan selamat datang di video presentasi saya Rizkyalda Putri dari kelas 12 MIA 2. Saya akan menjelaskan tentang kenaikan titik didih atau TB. Titik didih larutan adalah temperatur saat tekanan uap zat cair sama dengan tekanan udara luar. Titik didih yang diukur tanpa memperhitungkan pengaruh tekanan disebut titik didih normal. Titik didih normal ditetapkan berada pada 760 mmHg, yaitu tekanan rata-rata pada permukaan laut. Ada perbedaan mengenai simbol titik didih, karena ada yang TB dan ada yang TD. Di sini, simbol titik didih yang dipakai adalah TB dari boiling. Dan kalau versi bahasa Indonesianya yaitu TD dari didih. Contohnya, saat kita memanaskan air, partikel-partikel air akan saling berpisah membentuk uap air. Proses ini mengakibatkan kenaikan tekanan zat cair. Ketika tekanan zat cair sama dengan tekanan lingkungan luar, maka terjadilah peristiwa pendidihan. Nah, bisa dilihat di sini terdapat dua tabung yang masing-masing berisikan larutan dan pelarut murni. Larutan di sini yaitu larutan gula dengan titik didih 101 derajat Celcius. Pelarutnya yaitu air dengan titik didih 100 derajat Celcius. Bisa dilihat, TB larutan lebih besar dari TB murni, atau titik didih larutan gula lebih besar dari titik didih air. Kenapa? Karena larutan gula membutuhkan energi kalor yang lebih besar untuk mencapai tekanan uap jenuh yang sama dengan tekanan udara luar, sehingga titik didih larutan gula lebih tinggi daripada air. Dan kenaikan titik didih larutan dapat ditentukan sebagai selisih antara titik didih larutan dengan titik didih pelarut, atau bisa dirumuskan menjadi delta TB sama dengan TB larutan dikurang TB pelarut. Untuk menentukan nilai kenaikan titik didih larutan dapat digunakan persamaan sebagaimana penentuan penurunan titik beku larutan. Persamaan yang digunakan adalah delta TB sama dengan M dikali KB, atau delta TB sama dengan G per MR dikali 1000 per P dikali KB. Keterangan dari rumus kenaikan titik didih larutan adalah delta TB yaitu kenaikan titik didih larutan dengan satuan derajat Celcius. G adalah massa zat terlarut dengan satuan G. MR adalah massa molekul relatif zat terlarut dengan satuan G per mol. P adalah massa pelarut dengan satuan G. KB adalah tetapan kenaikan titik didih molal dengan satuan derajat Celcius per M. M adalah molalitas dengan satuan M. Nah, setiap pelarut mempunyai harga tetapan titik didih molal atau KB tertentu. Data titik didih dan tetapan kenaikan titik didih molal beberapa pelarut diberikan dalam tabel berikut. Di dalam tabel tersebut terdapat asam asetat, benzena, komfor, etil eter, nitrobenzena, fenol, dan air. Bisa dilihat dari tabel tersebut titik didih dari masing-masing pelarut. Selanjutnya yaitu contoh soal. Berapakah titik didih larutan yang terbentuk dari 20 gram urea dalam 80 gram air jika diketahui KB air itu 0,52 derajat Celcius per molal? Dan cara menyelesaikannya yaitu diketahui dari soal tersebut massa urea adalah 20 gram, massa pelarut 80 gram, dan KB itu 0,50 derajat Celcius per molal. Yang ditanyakan yaitu titik didih larutan atau TB. Maka yang harus kita cari pertama yaitu MR dari urea. MR urea sendiri yaitu 60 gram per mol. Kemudian kita selesaikan menggunakan rumus delta TB sama dengan G per MR dikali 1000 per P dikali KB. Kita masukkan saja angka-angkanya yaitu G sama dengan 20 per MR-nya 60 dikali 1000 per P-nya 80 dan KB-nya 0,52. Jadi 20 per 60 dikali 1000 per 80 dikali 0,52. Nah, 20 dibagi 60 sama dengan 0,33. 1000 dibagi 80 sama dengan 12,5 dan dikalikan 0,52. Jadinya 2,145. Karena di sini yang ditanyakan adalah titik didih larutan atau TB-nya, maka kita menggunakan rumus TB sama dengan TB0 ditambah delta TB. TB0 itu didapatkan dari titik didih larutan, titik didih pelarut.
Nah, di sini pelarutnya adalah air, maka titik didih dari air adalah 100 derajat Celcius. Maka jadinya 100 ditambah 2,145. Didapatkan hasil airnya yaitu 102,145. Selanjutnya yaitu contoh penerapan kenaikan titik didih pada kehidupan sehari-hari. Yaitu ketika memasak air tentu akan mengalami proses pendidihan ketika mencapai titik didihnya. Saat kita menambahkan garam ke dalam masakan tersebut, hal itu akan membuat titik didih dari air jadi meningkat. Akibatnya, air akan mendidih dengan waktu yang lebih lama. Cukup sampai di sini presentasi ini. Bila ada kesalahan mohon dimaafkan, bila ada perasaan mohon diungkapkan. Ayu Ting Ting makan kepiting. Thank you for everything.